Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sosius dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Ramadan Pupi Talk. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bu Ratna. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Mas Ferry. Selamat pagi. Bu Ratna, beliau adalah dosen sosiologi agama dan sekaligus sekretaris prodi ya Bu. Ya. Membantu prodi. Ya. Dan juga Mas Ferry, beliau adalah mahasiswa sosiologi agama, mahasiswa senior lah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sedikit terkait Ramadan, Bu. Nah, terkait Ramadan. Ibu, bagaimana, kan Ibu sekarang sebagai dosen gitu kan, yang pernah merasakan mahasiswa gitu. Nah, itu bagaimana, apa sih pengalaman Ibu ketika Ramadan, ketika menjadi mahasiswa? Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sharing terkait dengan Ramadan ya, ketika saya mahasiswa mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman sebenarnya. Karena kalau teman-teman pada saat kuliah menemui aktivitas kuliah di bulan Ramadan gitu. Kalau saya dulu kebanyakan malah enggak gitu. Jadi menurut saya sebenarnya yang paling beruntung adalah teman-teman gitu, karena tantangannya lebih banyak teman-teman. Tapi memang suatu ketika gitu, ketika saya lanjut S2 gitu, sempat merasakan juga ketika Ramadan itu saya harus melaksanakan ujian semester gitu. Jadi ya sama kayak teman-teman ya gitu, bukan kuliah tapi lebih ke mengerjakan tugas puasnya gitu, ujian lisannya gitu. Dan saya lebih merasa perbedaannya adalah ternyata dengan kegiatan yang real kita kuliah, kita kerja itu saya merasa jauh lebih produktif saja gitu. Karena selama ini yang kita rasakan itu puasa itu ya seperti banyak pemakluman gitu ya, aktivitas-aktivitasnya karena kita menahan lapar dan haus. Tapi padahal sebenarnya kegiatan itu membuat kita jadi lebih mengetahui bahwa ternyata kita bisa loh lebih dari itu. Dan seperti apa ya, memenangkan diri kita sendiri gitu, ego kita sendiri atau kemalasan kita sendiri di saat kita dipaksa gitu untuk melakukan aktivitas. Oh iya. Sangat menarik sekali pengalaman Ibu. Ibu orang mana Bu? Saya asli Jogja. Asli Jogja. Iya, Ibu kan mahasiswa Bu. Biasanya orang perantau itu ketika kehabisan stok, ketika bulan puasa mencari ke masjid-masjid. Apakah Ibu seperti itu sebagai orang Jogja asli juga? Kalau saya agak berbeda ya gitu. Mungkin karena saya ada family di sini gitu. Jadi memang dari dulu saya kalau bisa buka puasa gitu ya. Buka puasa itu memang kalau bisa sama keluarga. Karena apa ya, itu momentum yang tidak bisa kita dapatkan dibandingkan dengan orang lain gitu. Cuman beberapa kali gitu sering mengisi kegiatan buka bersama itu bukan di masjid malah tapi di forum-forum akademik. Jadi seperti diskusi di kampus kita sambil buka bersama gitu. Di masjid juga iya, tapi bukan secara khusus untuk mencari takjil ya tapi lebih ke karena ada diskusi yang saya ingin hadir dan kebetulan bonusnya takjil, jadi itu ada ini ya, ada perasaan istimewa tersendiri karena berbeda loh ketika kita ngabuburit tapi sambil diskusi menemukan ilmu baru, itu jadi lebih berharga aja sih menurut saya gitu. Mungkin teman-teman juga merasa. Mungkin Bu Ratna punya perbedaan sedikit gitu kan. Nah, kalau untuk Mas Ferry Mas gitu kan. Dan setelah kita berpuasa beberapa hari ini mungkin ke 19 ya gitu nah. Itu apakah ada sesuatu yang sangat spesial gitu? Mungkin yang spesial aja itu banyak, yang sangat spesial gitu yang terjadi di bulan Ramadan ini. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan itu, apakah ada hal yang spesial gitu ya di bulan Ramadan yang sudah kita lalui sampai 19 hari ini? Ya, saya kira memang hal yang sangat spesial bagi diri saya sendiri, yaitu beberapa bulan Ramadan yang kita lalui hari ini memang masih sangat di bulan pandemi ya, masih ada pandemi sehingga kita harus benar-benar ekstra begitu ya, karena
berbeda dengan hari-hari yang bulan-bulan sebelumnya, bahwa kita bulan Ramadan tahun lalu itu juga masih pandemi, tapi kali ini kita sudah enak ya karena ada Zoom dan sudah datang ke kampus hybrid. Oh iya. Spesial sekali. Mungkin ya Mas Ferry ini salah satu mahasiswa ya yang 2019 ya Mas? 2019. Nah, di 2019 itu belum pandemi kan Mas? Belum pandemi. Nah, itu apakah ada perbedaan puasa ketika sebelum pandemi 2019 dan ketika pandemi itu? Oh ya, jadi ketika puasa sebelum pandemi itu kita tentu aja ada perbedaan, yaitu lebih banyak energi yang keluar karena kita harus datang ke kampus, naik turun tangga, ya kan, itu menghabiskan energi tentu saja. Dan juga kita harus tatap muka, apalagi nanti kalau jamnya jam sore. Oh, iya. Nah itu berbeda kalau dengan Zoom karena kita bisa mungkin sambil tiduran itu kan bisa jadi semacam itu. Nah, ada perbedaan yang sangat terasa saya kira. Ya. Terus untuk Bu Ratni Bu ya, kan kita selalu dituntut lah mungkin gitu no. Kalian harus hidup produktif gitu. Mungkin dosen pun selalu berkata seperti itu no. Nah, maksud dari kata produktif no seperti apa sih Bu? Dan juga cara mengaktualisasikannya di bulan Ramadan ini Bu? Oke, baik. Produktif itu akhirnya artinya ya kita itu bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, bagaimana caranya produktif? Mungkin ini jarang sekali yang orang lakukan ya. Mungkin juga saya juga mengatasi keterbatasan diri saya sebagai manusia itu suka lupa. Jadi suka kayak melakukan sesuatu tapi yang lain ketinggalan gitu. Jadi biasanya untuk tetap membuat saya produktif adalah setiap pagi Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu tahu ya gitu, kalau bulan Ramadan itu biasanya setiap sahur gitu, habis sahur sholat subuh gitu, biasanya saya suka nulis hari ini saya mau ngapain kayak gitu. Oh, iya. Hal-hal yang sepele sekalipun itu tetap saya tulis supaya apa? Supaya nanti saya tidak merugikan orang lain. Katakanlah hari ini atau kemarin ada mahasiswa yang menghubungi saya ingin ketemu gitu, atau meminta bantuan sesuatu gitu. Itu saya tulis di sticky note baik di laptop, di HP hingga di ruang kerja saya. Jadi ketika saya ke kampus misalnya atau apa, saya udah lihat tuh 1, 2, 3, 4, 5 itu apa saja. Jadi itu akan memperlihatkan bahwa ternyata hari ini kita produktif. Jadi itu juga sebagai sarana bagi kita untuk ingat bahwa kita perlu menghargai diri kita sendiri juga. Kadang orang ada yang merasa aku kok useless sih gitu. Karena kita tidak menghitung apa yang sudah kita lakukan, seolah-olah kita tidak bekerja, padahal bisa jadi sehari itu banyak yang sudah kita lakukan, meskipun yang kita lakukan tidak selalu menghasilkan output yang berupa barang, berupa nilai dan sebagainya. Nilai yang artinya nilai mata kuliah dan sebagainya. Misalnya ya, hari ini kita meluangkan waktu 5 menit gitu ya, untuk membantu teman kita mengerjakan sesuatu gitu. Bagi saya 5 menit itu sudah produktif. Karena kita sudah membantu jalan dia dalam mengerjakan begitu guys. Ingat ya, membantu, bukan mengerjakan pekerjaan orang lain atau tugas orang lain. Jadi menurut Bu Ratna adalah produktif itu sesuatu yang manfaat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ya, untuk teman-teman yang habis sahurnya sholat subuh terus tidur bisa menjadi referensi pengalaman Bu Ratna. Ya setidaknya mencatat-catat lah hari ini kuliah, habis itu ngapain, syukur-syukur ada bukber gratis kan sorenya gitu no, alhamdulillah seperti itu. Nah terus untuk Mas Ferry, gimana sih cara belajar yang intensif di bulan Ramadan ini? Oke, jadi belajar yang intensif adalah dimana kita bisa memaksimalkan waktu kita, jadi membagi waktu ya, waktu belajar kita, waktu membantu orang tua misal di rumah, kalau tidak di rumah ya nanti kita maksimalkan semungkin sebisa mungkin ya kita maksimalkan waktu itu untuk belajar. Bisa belajar itu tidak harus melalui buku, bisa melalui internet misalkan, tapi juga harus ada saring ya, menyaring informasi karena di sana kan tempat informasi bebas di situ, sehingga kita perlu ada penyaringan. Jadi kita maksimalkan untuk membaca, menulis, apalagi kalau malam ada kajian-kajian ya seperti di UIN, sore hari juga ada kajian,
bahkan pengisinya juga dari para akademisi ya, profesor doktor yang tentu mereka adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidang agama, dan banyak tema yang menarik saya kira dikaji di bulan Ramadan ini. Nah, ini harusnya kita manfaatkan untuk belajar, saya kira itu. Ya, karena belajar juga bagian dari ibadah Mas ya. Iya, betul. Gitu loh. Terus ini untuk beratnya Ibu ya. Kan hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa itu, kita bisa salah satunya gitu ya. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang berkekurangan gitu loh, rasa lapar gitu loh. Nah, adakah gitu kan pelajaran lain gitu loh ketika kita melihat dari aspek sosial Bu? Oke, begini. Jadi ibadah dari puasa itu kan pertama memang menahan lapar dan haus supaya kita punya empati lah kepada orang-orang yang punya yang sama. Tapi lebih dari itu bahwa ternyata ibadah puasa itu kan sebenarnya ibadah yang memberikan jaminan pahala yang besar, apalagi kalau kita jamaah bergabung di forum kajian, sholat tarawih jamaah yang mungkin sekarang ya agak terbatas gitu, tapi untuk tahun ini jauh lebih banyak terbuka dibandingkan tahun lalu. Jadi sebenarnya jamaah-jamaah kajian majelis taklim yang dilakukan secara bersama-sama itu sebenarnya secara tidak langsung ya itu membangun solidaritas Mas. Jadi kita ketemu sama banyak orang gitu, kita kenal sama banyak orang, dan kadang relasi-relasi itu yang akan kita manfaatkan di suatu hal yang lain. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu namanya modal sosial. Jadi kalau kita ketemu sama orang nyaman nih, enak nih, kemudian dia orangnya juga sepertinya amanah, helpful, penolong gitu. Jadi suatu ketika efeknya kemudian adalah kita akan selalu mengingat orang ini gitu, dan kalau misalnya ada keperluan apa kita bisa manfaatkan. Begitu pun sebaliknya. Jadi manfaat di dalam ritual-ritual yang dilakukan di bulan Ramadan secara berjamaah, secara bersama-sama, itu salah satunya adalah membangun modal sosial. Ya mungkin ini hikmah dari puasa gitu, membangun modal sosial. Mungkin teman-teman yang sudah berbagi takjil itu kan, ya itu salah satu gitu kan ya, modal sosial kita seperti itu. Oke, Mas Ferry, gitu kan, Mas Ferry. Ini emang sudah banyak dibahas itu kan. Tapi menurut Mas Ferry, emang kenapa sih Allah ini nyuruh kita puasa gitu kan, sampai diagung-agungkan gitu, segitu istimewanya? Gitu. Bagaimana? Baik Mas Rial, terima kasih. Jadi mengapa bahwa puasa itu diwajibkan? Ya kita sebagai umat Islam kan merujuk pada firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada kata yang perlu digarisbawahi yaitu tattaqun. Bahwa puasa ini kita ketahui diwajibkan pada orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad dan juga umatnya Nabi Muhammad sendiri. Agar apa? Agar mereka bertakwa. Nah, definisi takwa sendiri memang macam-macam, tetapi kalau saya sendiri memaknai bahwa definisi secara umum takwa itu adalah menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Nah, oleh sebab itu perintah puasa itu harus kita jalankan ya, sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Karena memang kalau meninggalkan itu kita akan ada kafaroh atau denda semacam itu. Mungkin yang bisa saya simpulkan itu ya puasa tujuannya itu puncaknya adalah ketakwaan. Ketakwaan. Terus ini untuk Bu Ratna ya Bu, kan kita sering mendengar nilai dan norma gitu ya. Nah, nilai dan norma itu apa gitu kan, dan bagaimana Ramadan ini berpengaruh kepada nilai dan norma sosial? Oke, gini, di dalam Ramadan itu yang orang ketahui ya tadi gitu, kita secara awamnya kita diminta untuk menahan lapar dan haus. Tapi sebenarnya lebih dari itu, kita diminta untuk menahan segala macam amarah dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung ya, bulan puasa itu kan kalau orang lapar rentan sekali untuk emosi. Tapi bagi orang tadi Mas Ferry mengatakan ibadah puasa itu sebenarnya mengantarkan kita untuk menjadi orang yang lebih takwa. Jadi mau nggak mau karena ada norma itu kita dipaksa untuk ditahan. Secara
secara tidak langsung kalau kita lihat suasana Ramadan dengan suasana bulan Ramadan itu beda loh. Suasana Ramadan itu seperti lebih damai. Karena orang-orang ketika mau marah gitu ya, ini bagi orang yang benar-benar menjalankan norma agama ya, terutama tadi anjuran untuk berpuasa gitu, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan gitu. Tentu dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meredam itu. Jadi bagi saya manfaatnya banyak sekali gitu ya. Jadi kalau puasa itu meredam segala macam bentuk emosi kita secara normatif, tapi juga secara relasi sosial kita merasakan kedamaian. Jadi makanya itulah kenapa saya merasa bulan Ramadan itu istimewa. Kita kemana aja yang kita lihat orang ibadah, kita kemana aja yang kita temukan orang yang ramah gitu. Jadi orang yang benar-benar sama-sama berlomba-lomba mencari kemuliaan dari bulan ini. Oh iya. Ya, mungkin emang bener Bu, di bulan Ramadan ini sangat berbeda gitu. Ketika emang ada orang marah gitu kan, bahkan teman kita pun enak buat ngingetinnya lagi puasa gitu kan, jangan marah gitu loh. Ya jadi oh iya lagi puasa gitu. Mungkin kalau misalnya selain bulan Ramadan ya bisa aja gitu kan, tapi ya itu terkadang terkalahkan gitu kan. Nah. Terus ini Mas Ferry, kan emang bulan Ramadan ini kan bulan yang mulia. Sering disebutkan sekali juga kan di mana-mana bulan Ramadan bulan mulia. Mungkin ini kan metode orang berbeda-beda Bu ya gitu kan. Nah, cara Mas Ferry memuliakan bulan Ramadan itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih Mas Ria. Jadi bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan, terutama untuk diri saya sendiri, yaitu saya lebih banyak mengkaji Quran ya, dengan para tetangga gitu, mengaji Quran di masjid. Dan selain itu kita juga melakukan sholat qiyamul lail atau sholat malam. Ini seringkali kita dapati bahwa masyarakat juga senang ya kalau ketika menjalankan sholat malam itu, karena ingin mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Nah, ini sangat luar biasa, pahala yang sangat dinanti-nantikan dari puasa ini. Nah, saya kira itu Mas. Kalau Bu Ratna, bagaimana cara Bu Ratna pribadi memuliakan bulan Ramadan? Setiap bulan nafas, setiap detik di bulan Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Yang kedua adalah perasaan bahagia yang tidak akan kita temukan di bulan lain. Kenapa? Karena ini bulan istimewa, Mas. Jadi kalau bisa setiap menit harus kita lakukan hal-hal yang positif. Di sini juga saya merasa bahwa waktu tidur kita jadi lebih sedikit gitu kan. Kita diberi kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas ya, seperti di malam hari setelah sholat tarawih biasanya kita ada harus sampai jam 10, nanti kita tidur sebentar gitu ya. Itu kalau yang tugasnya sudah selesai. Kalau yang tidak atau yang belum, biasanya saya ngerjain sampai jam 12, jam 1 baru nanti sahur lagi. Tapi itu saya tidak pernah merasa lelah gitu. Bagi saya kerja, betul tadi kata Mas Ferry. Kerja itu ibadah, belajar juga ibadah. Jadi mau kita ngapain aja, menghela nafas di saat kita lelah saja itu sudah ibadah gitu. Jadi bagi saya yang saya isi tentu saja adalah produktivitas aktivitas sehari-hari itu justru malah lebih banyak semangatnya saya gitu. Selain itu juga ritual-ritual yang membangun spiritualitas kita seperti ya mendengarkan kajian gitu, juga tadarus gitu ya, sholat sunnahnya juga banyak. Jadi itu harus diseimbangkan juga, karena bagaimanapun cara yang kita lakukan, gerak kita itu kalau selama itu produktif dan positif itu udah pahala. Oh iya ya, jadi di bulan puasa itu malah ibu semakin semangat gitu ya. Betul, iya betul. Bukan untuk bermalas-malasan, karena yang ngerasanya bulan puasa ini pahala berlipat ganda gitu ya, gitu loh. Maka harus lebih semangat ya. Mungkin Bu, ini sudah harus kita cukupkan gitu loh. Terima kasih untuk ilmunya Bu Ratna dan Mas Ferry gitu. Terima kasih banyak. Lebih ke sharing ya. Iya, sharing gitu satu kan. sama lain. Ya mungkin teman-teman cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.